Kenapa kita rakyat, publik dibuat menjadi bodoh? Padahal Berjumpa lagi bersama Mak Tipa. Mak Tipa, saya kau. Kupikir kau udah sampai PBB Mak Tipa. Rupanya masih depan kamera juga mencari pembenaran. Mak Tipa, ya. Kau itu Mak Tipa, persiapkan diri Mak Tipa. Ya, jangan terlalu banyak berpikir Mak Tipa. Coba kau tenangkan hati kau untuk menghadapi pengadilan nanti, ya kan? Mak Tifa bilang ya, kenapa kita rakyat publik dibuat menjadi bodoh? Padahal kita publik bukanlah bodoh. Mak Tifa yang membodoh-bodohi rakyat, masyarakat Indonesia adalah kau dengan memfitnah ijazah Pak Jokowi. Rakyat Indonesia ini sudah pintar Mak Tifa. Gak mungkin Jokowi yang sudah pernah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, ijazahnya palsu. Jadi berarti di sini ya yang bodoh itu kau. Percaya ijazah Jokowi palsu. Terus kata Tipa, padahal ya kata dia, publik bukanlah buta huruf. Memang gak ada yang buta huruf, ya. Publik ini bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Kau buta hati. Karena apa? Karena buah hati intan payung, ya kan, kena pecat jadi menteri, tak bisa pula jadi presiden, tak bisa lagi jadi gubernur. Semakin parahlah sakit hati kau. Kata Tipa, ketika aparat negara hanya menyatakan identik tanpa menyatakan otentik atau asli, ini bukan sekedar pilihan kata. Ini adalah kode linguistik untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sejarah. Tanggung jawab hukum dan sejarah yang mana Tipa? Agak jelas ke sedikit. Tipa, kalau Bareskrim menyatakan itu identik, ya, itu berarti ijazah Pak Jokowi asli Tipa. Kan Pak Bareskrim mengadakan perbandingan dengan ijazah kawan Pak Jokowi, ya, identik dia. Bagi orang waras itu identik itu asli lah Tipa. Bagi kau aja yang punya gangguan jiwa, yang sangat membenci Pak Jokowi, makanya kau tak pernah, ya kan, nggak pernah menerima siapapun yang bilang ijazah Pak Jokowi asli, nggak pernah kau terima. Kau mau menang sendiri aja, nggak bisa Tipa. Jangan Tipa, nanti Tipa pasti pengadilan, ya, hakim menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Nanti kau dengar sendiri tuh, kau selalu aja di boncengan, ya, persiapkan diri untuk menghadapi pengadilan. Kata si Tipa, ya, ini bukan sekedar pilihan kata. Ini adalah kode linguistik untuk menghindari tanggung jawab hukum dan sejarah. Memang ini bukan sekedar pilihan kata Tipa. Ini adalah ya perkataan untuk diri kau dan kawan-kawan kau, untuk mempersiapkan diri kau, pertanggungjawaban kau nanti di pengadilan untuk membuktikan ijazah Jokowi itu palsu. Ya, sesuai tuduhan kau. Ya kan Tipa? Kata Tipa, mengapa Bareskrim hanya menampilkan fotokopi ijazah? Lah, bukannya sudah ditampilkan di monitor tuh ijazah asli Pak Jokowi? Apa nggak nampak kau? Kurang tebal kacamata kau Tipa. Kau ganti lah tuh, udah mulai rabun kau. Kata Tipa, mengapa Bareskrim tidak berani menunjukkan dokumen asli? Nanti di pengadilan Tipa, ya. Mengapa Bareskrim tidak mampu menghadirkan dosen pembimbing, teman kuliah, atau bahkan rektor UGM? Di pengadilan nanti Tipa, baru teman kuliah Bapak Joko Widodo, dosen pembimbing Pak Joko Widodo, ya, rektor UGM akan memberi kesaksian. Kau tunggu aja nanti, sabar kau Tipa. Kata Tipa, ya, mengapa harus Bareskrim yang bicara bukan UGM itu sendiri? Tipa, kau kan udah ke UGM. UGM sudah bicara, sudah mengklarifikasi berulang-ulang, tapi kau nggak percaya juga. Kau bilang, kau nanya lagi, mengapa harus Bareskrim yang bicara? Ya Bareskrim lah yang bicara Tipa. Kalian melaporkan ke Bareskrim bahwasanya ijazah Jokowi palsu. Udah Tipa, biar ku kasih tau lah, kau bengak kali pun kau Tipa, ya, otomatis ya Bareskrim lah yang mengumumkan, ya, hasil tes lab forensik orang itu bahwasanya menyatakan ijazah Jokowi asli. Ya Tipa, aneh kau ini ya kan, nggak ada ku tengok dokter sebengak kau ini. Dia bilang Tipa, karena ini bukanlah klarifikasi, ini adalah pertunjukan teater, sebuah sandiwara negara.
Sandiwara itu tipe kalian yang membuat sandiwara, ya peran utamanya itu kau Panci Rismon yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Dinyatakan ke pihak kepolisian ya bahwasanya ijazah Jokowi asli, nggak percaya juga kau. UGM mengklarifikasi bahwasanya ijazah Jokowi asli, nggak percaya juga kau. Kau cuma percaya pada diri kau sendiri ya, kau ngotot ingin supaya Pak Jokowi ijazahnya palsu. Nggak sedeng kau itu. Kata Tipa, ya apakah konferensi pers Bareskrim menunjukkan tanda-tanda polisi ragu? Tidak ada keraguan. Ya, justru dengan konferensi pers Bareskrim ya menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya tuduhan kau itu palsu. Tuduhan kau yang palsu, bukan ijazah Pak Jokowi. Kata Tipa, ya karena lebih dasar lagi, dua jenderal besar Polri angkat bicara, Komjen Ito Sumardi mantan Kabareskrim, Komjen Ugroseno mantan Wakapolri. Dua tokoh ini bukan rakyat biasa. Mereka paham seluk-beluk penyidikan dan mereka meragukan proses dilakukan Bareskrim. Ya, kalau mantan petinggi Polri sendiri sudah bersuara, siapa yang masih bisa dipercaya bahwa ini proses yang independen dan profesional? Kenapa nggak kau ambil ya kan ucapan Bapak Susno Duaji? Kenapa cuma ini aja, yang dua ini aja? Tanda tanya Tipa. Kalau mau melihat Tipa, mendengar, ambil juga ya kan ucapan dari Bapak Susno Duaji. Kayak gitu Tipa. Gini aja lah Tipa, daripada kau banyak kali ya kan bercerita mau menegakkan bahwasanya kau itu benar, nanti aja di pengadilan. Ya. Dibilang Tipa, kebenaran tidak butuh perlindungan politik. Perlindungan politik yang mana Tipa? Bukannya kalian tuh yang mengangkat isu ijazah Pak Joko Widodo karena kalian takut junjungan kalian nanti kalah di 2029. Jadi kalian jatuhkanlah reputasi Joko Widodo. Dibilang Tipa, ijazah asli tidak butuh polisi. Iya butuh polisi. Kalian melaporkan Pak Jokowi kemana? Ke polisi kan? Ya butuhlah kepolisian. Kalau tak ada laporan, kalau tidak ada laporan ke kepolisian, polisi tidak akan masuk campur. Dia bilang, ya ijazah asli tidak butuh polisi untuk membuktikannya. Cukup buka lemari, ambil map dan tunjukkan di depan kamera. Enak kali kau. Ya, Joko Widodo ya kan tidak harus menunjukkan ijazahnya kepada seluruh Indonesia. Apakah presiden sebelumnya ada menunjukkan ijazah aslinya kepada seluruh Indonesia? Kan nggak ada. Ya Tipa. Kau ini Tipa ya kan mengada-ngada. Cukup buka lemari, ambil map dan tunjukkan di depan kamera. Tipa, kalau udah salah aja. Nanti kau hadapi itu pengadilan. Kata dia, tapi sampai hari ini Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya secara langsung kepada rakyat pemilihnya. Ya memang nggak perlu Tipa. Rakyat Indonesia yang cerdas, rakyat Indonesia yang waras, ya tidak akan mungkin percaya Jokowi yang sudah menjabat wali kota, gubernur, presiden ijazahnya palsu. Karena apa? KPU sudah memverifikasi ijazah Bapak Joko Widodo. Nggak mungkin KPU kecolongan sampai 5 kali. Betul nggak Tipa? Bengak aja kau pelihara Tipa, kau buang. Kata Tipa, mengapa? Apakah ijazah itu tidak ada? Adalah ijazahnya, udah ditunjukkan di monitor, apalagi? Jangan ada kau. Apakah yang ada hanya fotokopi yang dicetak surat pencalonkan diri sebagai wali kota, sebagai gubernur, dan sebagai presiden? Tipa, Pak Jokowi sudah menyerahkan dokumennya sewaktu dia mencalonkan diri menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Itu sudah diverifikasi oleh pihak KPU. Berarti ijazah Pak Jokowi asli. Kalau ijazahnya palsu nggak mungkin dia bisa jadi wali kota, gubernur, apalagi presiden Tipa. Ya Tipa ya. Udahlah Tipa, gini aja lah. Daripada banyak kali kau ya kan setiap hari bikin video ya mengklarifikasi seolah-olah apa yang kau buat selama ini ya menuduh ijazah Pak Jokowi palsu adalah benar, ya kau buktikan aja nanti di pengadilan. Coba di pengadilan nanti kau buktikan ijazah Jokowi palsu. Biar seluruh Indonesia ini tahu. Tipa, kusarankan sama kau, persiapkan diri untuk ya kan menghadapi pengadilan dan siap-siap untuk memakai baju oranye.